Assalamualaikum sahabat travelers akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kali ini bismillah Al-Fakir akan berbincang, akan berbagi tentang Imam Mahdi, sosok tokoh misterius yang akan membawa kedamaian, membawa kebahagiaan untuk penduduk bumi, dan merupakan salah satu tanda-tanda kedatangan akhir zaman. Bagaimana kisahnya, bagaimana pemaparannya? Yuk tonton sampai habis videonya. Mari sama-sama kita mulai. Tak terasa, tahun baru Islam pun telah tiba. 1 Muharram 1445 Hijriah. Hal itu maka membuat kita dekat ketentuan Allah bahwa ada beberapa ulama umur dan iman Nabi Muhammad SAW lebih dari 15 abad. Wallahu a'lam. Imam Asy'ari dalam kitabnya Al-Hawi mengatakan bahwa umur dunia itu hanya 7.000 tahun, dan beliau menyimpulkan bahwa umur dari umat Nabi Muhammad SAW kurang dari 1.500 tahun. Iya. Dan sejatinya bahwa perjalanan itu pada akhirnya mengantarkan kita kepada pintu kematian. Pada tahun 2013, saat Al-Fakir belajar dakwah ke India, yakni ke Masjid Banglawali Nizamuddin, New Delhi, India, Al-Fakir berjumpa dengan Syekh di sana, menjadi pemimpin dari Jamaah Tabligh. Al-Fakir menuliskan secari kertas yang Al-Fakir harapkan beliau akan berikan nasihat-nasihat dan mendoakan Al-Fakir, di mana surat yang secari kertas yang Al-Fakir tulis dengan tulisan Arab, Al-Fakir menuliskan dan mengatakan kepada beliau bahwa beliau adalah keturunan Bani Tamim yang akan membantu Imam Mahdi di akhir zaman, dan mohon doakan Al-Fakir sekeluarga. Begitu yang Al-Fakir tulis di secari kertas yang kemudian Al-Fakir serahkan ketika ada sesi sowan dengan beliau. Kemudian di bayan subuh, apabila bayan subuh dan beliau ada di markas Jamaah Tabligh sedunia, maka beliaulah yang akan memberikan bayan atau ceramah pentingnya dan bagaimana tips-tips menjadi seorang pendakwah yang sukses. Maka beliau katakan, dan satu kalimat ini masih saya
masih Al-Fakir ingat sampai sekarang, dan merupakan jawaban dari pertanyaan dan salah satu jawaban tulisan yang Al-Fakir berikan kepada beliau, di mana beliau berkata, di akhir zaman banyak orang melakukan atau membuat seminar-seminar tentang Imam Mahdi, buku-buku ditulis tentang Imam Mahdi, namun banyak orang yang lupa mempersiapkan amal-amal apa untuk menyambut kedatangannya. Saya tadi ke sana, cuma ngambil satu tampan rupawan, duduknya di sebelah raja, sebagian di kanannya raja, sebagian di sebelah kirinya raja. Diberikan pakaian-pakaian sutra, pakaian yang mewah. Tiap pagi diceritakan itu ada seekor burung yang memercikkan wangi-wangian kepada pemuda-pemuda ini. Dipercikkan wangian. Ini orang pemuda-pemuda yang dimuliakan oleh raja. Tapi hatinya ini tidak tenang. Mengapa kita ini diperintahkan untuk beriman kepada raja? Padahal kita ini adalah hamba. Ya, risau dengan imannya. Ringkasnya, pemuda-pemuda soleh, pemuda-pemuda baik ini meninggalkan kerajaannya, masuk ke dalam goa untuk menyelamatkan imannya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Imam Mahdi, mesti kita tahu bahwa ada satu sosok tokoh yang menjadi salah satu protagonis juga dalam kebangkitan Islam di akhir zaman, yakni Imam Mahdi akan dibantu oleh salah seorang atau yang biasa kita kenal sebagai pemuda Bani Tamim. Disebutkan oleh Nostradamus adalah seorang yang senantiasa memakai sorban biru. Jadi siapakah pria bersorban biru ini yang akan membantu Imam Mahdi di akhir zaman? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dibantu oleh sahabatnya yang setia, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, becat gatin tayak kanak-kanaknya biasa. Masya Allah. Pernah dalam salah satu kesempatan Maulana Syekh Maulana Sa'ad Al-Kandahlawi mengatakan kepada jamaah khusus bahwa insya Allah beliau adalah salah satu tokoh yang akan membaiat Imam Mahdi nanti saat kemunculannya. Wallahu a'lam. Namun
Yang pasti salah satu ciri dari pemuda Bani Tamim adalah beliau senantiasa pikir atas umat. Pemuda Bani Tamim ini merupakan keturunan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Dek. Ingat pasti maunya. Dan ciri-ciri dari pemuda Bani Tamim ini selanjutnya adalah dia adalah keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia berasal dari keluarga yang terkenal soleh. Beliau sendiri orang yang soleh, menjaga keluarganya turun-temurun orang yang soleh. Dan beliau senantiasa menisbatkan nama di belakangnya itu dengan nama kampung beliau. Dan beliau keturunan Sayyidina Abu Bakar ini, namun beliau seperti orang ajam, namun fasih berbahasa Arab karena memang keturunan Arab, tapi tidak nampak kearabannya. Kemudian ciri dari pemuda Bani Tamim adalah nampak sifat-sifat kelakian laki-laki sejati dalam dirinya, baik secara zahir maupun batin. Secara zahir, pemuda Bani Tamim ini memelihara jenggot dan memiliki keberanian. Jadi jika ada tokoh Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ciri-ciri seperti ini, maka bisa jadi beliau adalah pemuda Bani Tamim yang akan membantu Imam Mahdi di akhir zaman menaklukkan Dajjal dan kejahatan-kejahatannya. Selanjutnya, Imam Mahdi, di mana Imam Mahdi adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Ulama menjelaskan bahwa yang akan menjadi Imam Mahdi adalah keturunan yang berasal dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian ciri khas dari Imam Mahdi ini adalah beliau tidak tahu dirinya adalah Imam Mahdi, namun beliau memiliki sifat-sifat mulia sebelum dilantik, sebelum dipilih oleh Allah SWT menjadi Imam Mahdi, di mana sifat-sifat mulia itu salah satu yang besar adalah beliau senantiasa berpikir bagaimana umat manusia ini kembali kepada Allah, taat kepada Allah, selamat
dari azab Allah dan masuk surga, sebagaimana cita-cita dari datuk mereka, dari datuk beliau, yakni Rasulullah SAW. Dan sebagaimana nama beliau, julukan beliau Imam Mahdi, maka beliau adalah pemimpin hidayah. Yang dipikirkan sehari-hari adalah bagaimana umat ini mendapatkan hidayah Allah SWT. Sehingga beliau dipilih oleh Allah SWT karena risau dan pikir beliau dan upaya beliau untuk bagaimana seluruh umat manusia ini mendapatkan hidayah Allah SWT. Maka sebab itu beliau, salah satunya sebab tersebut, beliau dipilih oleh Allah SWT menjadi Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini tidak mengaku-ngaku dirinya sebagai Imam Mahdi, tapi pada satu malam beliau islah oleh Allah, beliau dipilih oleh Allah menjadi Imam Mahdi. Sedangkan beliau sendiri tidak tahu bahwa dirinya ini adalah Imam Mahdi. Sehingga saat ada para waliullah ingin membayat beliau, maka beliau pun lari karena merasa saya bukan Imam Mahdi. Begitulah, sampai akhirnya beliau pun menerima pembayatan dari para waliullah. Demikian video singkat ini, yang dimana intinya bahwa Imam Mahdi pasti akan datang, karena beliau adalah salah satu tanda kedatangan akhir zaman. Setelah munculnya Imam Mahdi, maka seperti jatuhnya butiran tasbih, maka beruntun muncullah Dajjal dan tanda-tanda kiamat kubro lainnya. Jadi bagaimana diri kita menyambut kedatangan dari tanda-tanda tersebut dengan senantiasa memperbaiki kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, meningkatkan amal soleh, sehingga nanti kita pantas berada di barisan Imam Mahdi. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah SWT, yang salah keliru karena kelebihan saya sendiri, karena saya masih belajar. Astagfirullahaladzim. Jazakumullah khairan. Terima kasih sudah menonton. Saya Al-Fakir Travel Al-Zaman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.